wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis Bunga, NIM 23044111119 dari kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan komputer. Yang pertama, di sini definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Ada beberapa pendapat menurut terkait dengan pengertian jaringan komputer, yaitu dari menurut Melvin Shafrizal, jaringan komputer adalah hubungan interkoneksi yang menggunakan media kabel atau tanpa kabel antara dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Kemudian manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi manusia dapat dikelompokkan pada jaringan untuk perusahaan, jaringan untuk umum, dan masalah sosial jaringan. Yang pertama, jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam perihal resource sharing, reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Kemudian yang kedua, ada jaringan untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, dan juga jenis kelamin. Kemudian selanjutnya itu jenis-jenis jaringan komputer. Ada beberapa jenis jaringan komputer, yaitu yang pertama Personal Area Network atau PAN. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN merupakan jaringan milik pribadi yang dibangun dalam sebuah gedung sekolah atau instalasi lain yang berukuran sampai beberapa kilometer. Kemudian yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Merupakan jaringan antara LAN satu dengan LAN lain yang dipisahkan daerah lokasi yang cukup jauh. Kemudian yang terakhir ada kemudian yang selanjutnya ada Wide Area Network atau WAN. WAN adalah kumpulan dari LAN atau workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modem dan jaringan internet dari kantor pusat dan kantor cabang maupun antar kantor cabang sehingga menjadikan pertukaran data antar kantor dapat dilakukan dengan cepat serta dengan biaya yang relatif mudah. Kemudian ada komponen jaringan komputer. Di sini ada beberapa komponen dari jaringan komputer, yaitu yang pertama komponen hardware. Komponen hardware dalam jaringan komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan memungkinkan mereka untuk berbagi data, file, dan sumber daya. Kemudian yang kedua ada komponen software. Komponen software dalam jaringan komputer adalah perangkat lunak jaringan, yaitu program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menjalankan jaringan komputer. Kemudian ada pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel atau wireless. Kemudian topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dalam membangun sebuah jaringan yang dimana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya dalam satu ruangan. Kemudian ada beberapa jenis-jenis topologi jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik. Topologi fisik yaitu topologi yang secara fisik tata letak atau kedudukan setiap komputer atau device yang terhubung dapat menggunakan media komunikasi. Topologi fisik dapat dibagi beberapa jenis. Yang pertama, topologi star. Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang bisa disebut sebagai topologi bintang, dan topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar kliennya. Kemudian ada
beberapa kelebihan topologi star. Yang pertama itu tingkat keamanan yang cukup baik, kemudian yang kedua proses pertukaran atau berbagi data yang tidak terlalu rumit, kemudian yang ketiga mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien, kemudian yang terakhir ada mudah dalam hal pemasangannya. Adapun kekurangan dari topologi starnya itu sendiri, yang pertama itu jika terjadi suatu masalah pada perangkat yang di pusat seperti switch atau hub, maka jaringan keseluruhan akan down. Kemudian yang kedua, jika terlalu banyak pengguna atau lalu lintas padat, maka akan memengaruhi transmisi data. Kemudian yang ketiga ada boros kabel dan bila ada problem pemakan biaya yang tidak sedikit. Kemudian selanjutnya itu topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang sederhana karena pada instalasinya topologi ini menggunakan kabel koaksial pada setiap node klien dan konektornya. Kemudian ada beberapa kelebihan dari topologi bus itu sendiri. Yang pertama, pembiayaan dalam instalasi cukup murah karena pemasangannya tidak boros kabel. Kemudian yang kedua, bila ada maintenance jaringan tidak rumit dan mudah diatasi. Kemudian yang ketiga, mudah dalam penambahan klien atau tidak mengganggu jaringan yang lain. Adapun kekurangan dari topologi bus itu sendiri, yang pertama, jika salah satu kabel pada jaringan putus, maka akan mengganggu jaringan yang lainnya. Kemudian yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang perencanaan, artinya sering terjadi tabrakan data atau collision domain pada saat proses pengiriman data. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan ke depannya. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan sebuah topologi yang rangkaiannya berbentuk cincin dan menghubungkan antar komputer dengan komputer lainnya tanpa menggunakan hub atau switch, karena dalam proses pemasangannya menggunakan sebuah LAN card. Adapun kelebihan topologi ring, yang pertama itu data mengalir dalam satu arah sehingga dalam hal berbagi data bila mengalami sebuah collision dapat dihindarkan. Kemudian yang kedua, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kemudian yang ketiga, pembiayaannya dalam instalasi relatif murah. Kemudian yang terakhir ada performa dan kecepatan koneksi pada jaringan cukup baik. Adapun kekurangan dari topologi ring yaitu yang pertama, bila terjadi masalah atau troubleshooting jaringan pada perbaikannya rumit dan sulit ditangani. Kemudian yang kedua, menambah komputer dapat mengacaukan jaringan dan memengaruhi dalam berbagi data dengan komputer lainnya. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kerusakan biayanya tidak sedikit. Kemudian yang terakhir yaitu boros kabel. Kemudian selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi ini disebut juga topologi pohon atau bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dan hierarki yang berbeda dan merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Adapun kelebihan dari topologi tree itu sendiri, yang pertama itu topologi jaringan ini mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Kemudian yang kedua, keamanan yang sangat handal dan pengaturan data yang mudah. Kemudian kekurangan topologi tree, yang pertama itu proses instalasi yang rumit dan khusus. Kemudian yang kedua, bila terjadi troubleshooting dalam perbaikannya tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Kemudian yang ketiga, biaya instalasi yang mahal. Kemudian yang terakhir, jika memiliki user yang terlalu banyak maka akan mempengaruhi user lainnya dan kinerja jaringan menjadi lambat. Kemudian selanjutnya itu topologi mesh. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jala, merupakan topologi yang menerapkan hubungan antar sentral secara penuh atau tidak, atau yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Kelebihan topologi mesh itu sendiri, yang pertama itu bandwidth limitnya yang lumayan besar, kemudian keamanan yang terhandle dan pengaturannya yang mudah. Kemudian dalam hal pengiriman data, sulit untuk terjadinya tabrakan data atau collision karena jalur pengirimannya yang banyak. Kemudian adapun kekurangannya dari topologi mesh itu sendiri, yang pertama itu pada pemasangannya sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Kemudian biaya untuk pemasangannya sangat mahal, untuk tempat instalasinya pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Kedua yaitu topologi logik atau logic topologi. Topologi logik yaitu topologi yang menggambarkan cara akses yang digunakan oleh setiap komputer atau device yang terhubung ke dalam jaringan. Topologi logik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama Ethernet. Ethernet
adalah suatu topologi logik yang merupakan standar umum dalam menghubungkan kabel ke jaringan komputer untuk berbagi data. Adapun kelebihan dari Ethernet itu sendiri, yang pertama itu performa kecepatannya mencapai 100 Mbps sampai 1 GB per second. Kemudian yang kedua itu untuk bentuk rangkaiannya cukup sederhana, kemudian mudah dalam pemakaiannya. Adapun kekurangannya yaitu dalam hal pengiriman data sering terjadi tabrakan data atau collision. Kemudian yang kedua, jika banyak yang menggunakan kinerja akan eh, atau kinerjanya akan menurun. Kemudian ada token ring. Token ring adalah suatu topologi logik yang cara akses pada sebuah jaringannya berbasis teknologi yang berbentuk gelang. Datanya dapat ditransmisikan menggunakan kabel switched pair atau kabel fiber optik pada kecepatan 4 Mbps sampai 16 Mbps. Adapun kelebihan dari Ethernet, yang pertama itu dapat adapun kelebihan dari token ringnya itu sendiri itu dapat menghindari tabrakan data atau collision, kemudian performa kecepatannya mencapai 16 Mbps, kemudian pemasangannya menggunakan kabel fiber optik. Selanjutnya itu kekurangannya, bila terjadi kerusakan, biayanya sangat mahal. Jika satu node rusak, maka kecepatan jaringan akan menurun. Selanjutnya yaitu ada beberapa komponen pembentuk jaringan. Yang pertama itu NIC atau Network Interface Card, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kemudian yang kedua itu hub. Hub adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan-peralatan dengan Ethernet 10 base atau seret optik sehingga menjadikannya dalam satu segmen jaringan. Kemudian yang ketiga itu switch, merupakan titik pencabangan dari proses transfer data sehingga jika switch mengalami masalah, maka seluruh koneksi jaringan dan proses transfer data akan terganggu. Kemudian yang keempat itu repeater. Penguatan sinyal atau repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima sinyal dan mentransmisikan kembali sinyal tersebut dengan daya yang lebih tinggi sehingga sinyal tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Kemudian yang kelima ada bridge. Bridge adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Kemudian yang keenam ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi sama atau yang berbeda. Misalkan hubungan jaringan topologi bus, topologi star, atau topologi ring. Kemudian yang ketujuh itu kabel. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan jenisnya, ada beberapa kabel terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama itu kabel tembaga terbagi atas UTP atau Unshielded Twisted Pair dan STP atau Shielded Twisted Pair. Kemudian selanjutnya yaitu kabel koaksial, merupakan kabel yang terdiri dari dua buah konduktor yaitu terletak di tengah, yang terbuat dari tembaga keras yang dilapisi dengan isolator dan melingkari di luar isolator pertama dan tertutup oleh isolator luar. Kemudian kabel seret optik merupakan sebuah kabel yang terdiri dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Adapun kesimpulan dari materi jaringan komputer ini, yaitu jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skop kecil maupun besar. Penggunaan jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer memberikan sisi baik dan sisi buruk. Salah satu sisi baiknya adalah adanya pengefisienan penggunaan resource, dana, dan percepatan waktu dalam pengaksesannya. Akan tetapi ada dampak negatif yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti pencurian data oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi, pengaksesan situs-situs porno, dan pembobolan rekening, dan juga kejadian cybercrime lainnya. Itu saja penjelasan saya mengenai materi jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.